Episode 11. Lepas makan malam yang begitu sangat menegangkan, kami sekeluarga berniat untuk pergi mendatangi studio wedding organizer yang telah dikontak oleh Umi. Mau fitting baju pengantin katanya. Jangan ditanya bagaimana perasaan hati ini. Tercabik. Sudah pasti. Namun, aku harus tegar dan menyembunyikan segala kesedihan. Untuk apa mempertontonkan kelemahan ini? Hanya akan membuat sosok Dinda semakin jemawa, merasa di atas angin, dan menertawai kesialan nasibku. Dinda biar semobil sama Yazid berdua. Kita berlima sama Abi saja. Umi menarik tanganku kala akan naik ke mobil putih milik Mas Yazid. Aku yang tengah menggandeng tangan Sarfaraz, tertegun dengan ucapan perempuan berpakaian dan jilbab serba putih ini. Umi, apakah dia sedang tak salah bicara? Mau ikut mama? Sarfaraz berucap sembari menarik-narik tanganku, menunjuk ke arah mobil Mas Yazid yang sedang mundur untuk keluar dari halaman. Aku ingin marah dan berontak, tetapi Umi menarik tanganku untuk mengikuti langkahnya, masuk ke mobil hitam Abi yang masih terparkir diam. Mira, ayo naik. Mas Yazid menghentikan mobilnya sembari menjulurkan kepala dari jendela. Kalian berdua saja. Kami naik mobil Abi. Umi berteriak. Namun, Mas Yazid malah turun dengan posisi mobil berada di tengah gerbang pagar. Loh, kenapa begitu Mi? Masa aku berdua saja dengan Dinda di mobil? Kami belum menikah, Yazid, jangan banyak melawan. Kalau Umi bilang ya Umi mendelik. Matanya nyalang menatap Mas Yazid. Lelaki itu tampak pasrah. Tak dapat berkata dan membalik badan. Langkahnya gontai, tak bersemangat nan lemah. Dalam hati aku merasa kasihan. Tak tega melihatnya diperlakukan bagai anak kecil oleh Umi. Masuk ke mobil, Mira. Gendong Faraz. Umi memberikan ultimatum, sementara mesin mobil Abi sudah menyala. Aku memandang Azka yang berdiri di sampingku. Lelaki bercelana denim itu hanya diam dan mengendikkan bahunya secara halus. Sembari menggendong Sarfaraz yang semakin merengek minta ke mamanya, aku melangkah masuk untuk duduk di bangku nomor 2. Azka pun mengikuti langkahku dan kami duduk bersebelahan. Abi sudah siap di depan setir dan tak lama Umi pun masuk sembari menutup pintu agak keras. Ini benar-benar suasana yang tak nyaman. Membikin tak betah. Aku ingin tinggal di rumah saja jika sepanjang perjalanan pulang pergi kami harus bersama dalam situasi yang tak enak ini. Belum lagi jika mood Umi memburuk dan sudah dapat dipastikan akan terjadi pertikaian kembali. Mama, Sarfaraz merengek dalam dekapanku. Wajahnya mencebik. Pipi putih miliknya mengembung dengan bibir tipis yang mengerucut. Kasihan bocah ini. Dia cuma ingin berada di dekat sang ibu. Umi malah ikut campur. Memangnya salah jika dia bersama mama dan calon papa sambungnya. Benar-benar aku tak mengerti apa yang merasuki benak Umi. Begitu aneh dan lama-lama semakin membuat muak. Sama bunda dulu ya, sayang. Jangan menangis. Nanti pulangnya kita mampir ke minimarket. Bunda belikan coklat. Oke, aku membujuk bocah lelaki 3 tahun itu. Dia patuh dan mengangguk dengan kaca-kaca di manik hitamnya. Mama sama papa Yazid mau ngobrol dulu ya, Faraz. Faraz biar sama kakek, nenek, bunda, dan om. Abi memundurkan mobilnya sembari menenangkan sang cucu. Untunglah kata-kata Abi bisa meredam kesedihan anak ini. Tenangin Faraz, Mira. Kamu itu harus banyak latihan. Nanti si Dinda akan segera hamil dan melahirkan. Nggak mungkin dia repot ngurus balita juga. Umi nggak akan mau kalau Dinda sampai lelah nantinya. Ingat itu ya. Tiba-tiba saja omongan Umi malah melantur. Apa pentingnya dia berujar demikian? Selalu saja memancing perkara. Masih jauh Umi. Sebaiknya jangan dibahas dulu. Azka ikut menimbrung. Tak kusangka bahwa lelaki itu berani juga. Umi menoleh ke belakang, sementara mobil semakin melaju membelah jalanan yang padat merayap. Azka, tolong jangan menyela ketika orang tua berbicara. Mengerti? Mata Umi mendelik galak.
Celak yang menghiasi bawah matanya pun semakin membuat kami ngeri melihat pelototan tersebut. Bukan begitu Umi, pamali. Aska masih tak menyerah. Meski telah dihadiahi sedikit bentakan dan delikan mata yak tajam, pemuda itu tak gentar untuk terus mengingatkan Umi. Bagus, pikirku. Kalau bukan Aska, siapa lagi yang bakal melawan ketiranian seorang Umi? Kamu itu anak kecil, Aska. Jangan ajari Umi yang bahkan lebih tua dari almarhumah Umi kalian. Umi menatap tajam, bergiliran ke arah Aska dan aku. Kemudian, dengan kesal dia membalik tubuh dan duduk menghadap ke depan lagi. Iya Mi, benar juga kata Aska. Yazid dan Dinda pun bahkan belum resmi menikah. Kita baru mau fitting baju pengantin. Sebaiknya hal-hal yang belum pasti terjadi, jangan buru-buru diomongkan. Takutnya malah enggak, omongan Abi belum juga selesai, tapi sudah cepat disanggah oleh Umi. Kok Abi jadi ikut-ikutan mereka sih? Umi ini lebih tahu. Nggak perlu diajarin juga udah paham. Jangan diajar-ajarin lah. Umi semakin sewot sendiri. Membuatku semakin tak betah dan gelisah. Belum lagi Sarfaras yang meringkuk dalam pelukanku. Anak ini juga seakan tak nyaman berada satu mobil dengan mereka. Ya sudah. Atur saja. Abi menjawab dengan pasrah. Bahkan seorang Abi yang sangar pun akan mengalah juga apabila Umi telah mengeluarkan tanduknya. Ini gara-gara kamu Mira. Umi menoleh lagi ke belakang. Suaranya penuh sentakan keras. Aku memicingkan mata. Merasa keberatan dengan perkataan Umi yang malah melebar kemana-mana dan ujung-ujungnya cuma bisa menyalahkan saja. Kok, aku lagi yang salah? Aku merasa tak terima. Meski nada bicaraku masih halus, tetap saja terbesit rasa tak senang. Sarfaras kini makin mengencangkan pelukannya. Kepala bocah itu mendekap pada dadaku yang dilabuhi himar panjang. Anak itu sepertinya sedang ketakutan. Halah, kamu itu sumber masalah di keluarga ini. Suara Umi semakin meninggi, membuat Sarfaras memecahkan tangisnya. Lumayan keras, hingga membuatku harus menenangkan anak itu dengan ragam bujukan. Maaf ya Faras. Kita nonton video aja di ponsel mau. Aku merogoh ponsel di dalam tas tangan yang kubawa, membuka-buka fitur pemutar video daring untuk mencari yang menarik bagi balita seperti Sarfaras. Mohon maaf, Umi. Sarfaras tidak biasa mendengar suara bentakan. Kami di rumah tidak pernah berbicara dengan nada tinggi. Aska mengambil alih Sarfaras dari gendonganku. Lelaki itu menenangkannya sembari mencium pipi bocah berkulit putih bersih tersebut. Aku rasanya semakin tak enak hati, terlebih pada Aska. Umi perhatikan kamu sering sekali membela Mira. Kamu suka dengannya, Aska. Demi Tuhan, sakit benar hatiku mendengar tudingan Umi. Perempuan paruh-baya yang seharusnya menjadi panutan bagi kami semua, malah merendahkan derajatnya sendiri dengan lontaran kata-kata kasar. Apa yang ada di otak Umi sehingga dia yang sudah berhaji lebih dari sekali tersebut bisa mengeluarkan tuduhan tak masuk akal tadi? Gila, benar-benar tak waras. Apakah ini memang tanda-tanda bahwa Umi sebenarnya sedang mengidap penyakit mental atau sejenisnya? Semakin tidak dapat dimaklumi. Takut-takut kulirik Aska yang sedang mendekap sang keponakan. Lelaki itu diam seribu bahasa tanpa menjawab sepatah kata pun. Rahangnya mengeras, seperti sedang menahan amarah. Ya Allah, hiburlah hati pemuda di sampingku ini. Kasihanilah dia. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang begitu terzalimi dengan sikap Umi yang begitu buas dan tak tahu sopan santun tersebut. Saat perempuan berminyak wangi bau kayu cendana tersebut kembali menghadap ke depan dan tak lagi mengoceh, aku menyentuh punggung tangan Aska yang berada di jok. Diam-diam ku genggam telapak yang terasa agak kasar tersebut. Pemuda itu sontak menoleh. Matanya teduh sekali, menggambarkan sebuah keridoan dan ikhlas yang mendalam. Senyum kecilku mengulas padanya, seakan tengah mengatakan bahwa kita harus saling kuat dan menguatkan. Aska ternyata membalas senyumanku dengan begitu manis. Maniknya menyorot tepat di bola mataku. Membuat jantung ini entah mengapa jadi berdegup lebih kencang dari biasanya.
Tangan lelaki itu balas menggenggam erat beberapa saat, lalu kemudian melepasnya kembali perlahan. Seakan ada sebuah perasaan yang begitu aneh tiba-tiba berkelebat di hati dan pikiran. Apa ini? Sungguh, aku tak mengerti tentang apa yang tengah terjadi di antara kami berdua. Bersambung.